Dia segera menyadari bahwa kuda yang paling tidak menonjol di kandang itu sebenarnya adalah seekor Dark Horse sejati. Ia segera mendesak sang pemilik untuk membelinya, tetapi pemiliknya mengira dia gila karena kuda itu berlari dengan canggung. Tidak ada yang elegan darinya, tapi Tom mempercayai instingnya. Karena kepercayaannya pada Tom, sang pemilik akhirnya membelinya dengan harga paling murah di tempat itu. Tak ada yang menyangka bahwa kuda kecil ini suatu hari akan menjadi legenda di arena pacuan kuda. Sebelum itu, kuda ini hanyalah underdog yang diabaikan. Namanya adalah Seabiscuit, anak dari seekor kuda juara sebelumnya. Secara teori, ia seharusnya mewarisi darah unggul dari ibunya, tetapi tubuhnya pendek dan kecil. Ketika berumur 6 bulan, pemilik aslinya menelantarkannya, dan ia diambil secara gratis oleh seorang pelatih kuda. Setelah beberapa waktu berlatih, pelatih itu menyimpulkan bahwa kuda ini tidak layak dilatih karena selalu suka tidur. Ukurannya hanya setengah dari kuda lain, tetapi makannya 2 kali lebih banyak, karena pelatih berusaha memaksanya untuk berlari lebih cepat. Pelatih itu sering memukulnya dengan cambuk. Metode pelatihan seperti itu tidak berhasil mengeluarkan potensi Seabiscuit, malah membuatnya takut pada cambuk. Akhirnya pelatih menyerah dan mulai menjadikannya sparring bagi kuda lain yang lebih menjanjikan, bahkan dengan sengaja membiarkannya kalah untuk meningkatkan kepercayaan diri kuda-kuda lain. Dalam lingkungan seperti itu, temperamennya menjadi pemarah dan agresif. Semua orang menganggap kuda itu tak punya nilai. Sampai Tom datang. Namun sang pemilik tetap tidak mengerti mengapa Tom bersikeras ingin membelinya. Jiwa. Namun justru sifat keras kepala Seabiscuit itulah yang membuat Tom pusing. Ia mencoba banyak joki, tapi tak satu pun bisa menjinakkannya. Beberapa joki bahkan digigit sampai bajunya robek. Kuda ini gila, kata mereka. Saat itu Tom memperhatikan satu jiwa pemberontak lain. Seorang pemuda yang ketika menghadapi 4 lawan tangguh menunjukkan semangat pantang menyerah. Sama seperti Seabiscuit. Tom tahu ia telah menemukan joki yang tepat. Red Dawmesi dan Seabiscuit teman-teman memiliki masa lalu yang mirip. Red juga ditinggalkan keluarganya saat masih kecil, bekerja di berbagai kandang untuk bertahan hidup, dan tidur di lumbung pada malam hari. Ketika pertama kali melihat Seabiscuit, ia langsung memahami perasaannya. Aku tidak takut padamu. Aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Tapi uji coba pertama mereka tidak berjalan dengan baik. Seabiscuit berlari tak tentu arah di lapangan. Tom segera melihat masalahnya. Bukan karena kuda itu tidak bisa berlari. Ia hanya lupa sifat alaminya. Sekarang ia harus belajar kembali bagaimana menjadi seekor kuda. Maka Tom membawa mereka ke hutan dan membiarkan Red menungganginya dengan bebas, tanpa pagar, tanpa batasan. Seabiscuit segera menemukan kembali iramanya, berlari jauh ke perbukitan. Red pun perlahan menyadari bahwa kuda yang ditungganginya ini jelas bukan kuda biasa. Tak lama kemudian mereka mengikuti balapan pertama mereka. Sebagai pendatang baru di lintasan, tak ada yang mengharapkan banyak dari Seabiscuit. Bahkan komentator pun menertawakannya. Namun hal itu tidak menggoyahkan kepercayaan diri mereka. Ketika balapan dimulai, Red menjaga kecepatan tetap stabil, menghemat tenaga Seabiscuit hingga akhir lomba. Di momen terakhir, Seabiscuit tiba-tiba melesat cepat, menyalip satu demi satu lawan. Seorang joki yang tidak dikenal, menunggangi kuda yang diabaikan semua orang, membuat penonton terkejut dan akhirnya menang dengan gemilang. Sejak hari itu, Red dan Seabiscuit tak terbendung lagi, memenangkan 6 kejuaraan berturut-turut. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu disambut dengan bunga dan tepuk tangan. Jadi katakan padaku, apakah kamu menyukai kuda pemberani dan tak kenal takut ini?